اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah. Kita pengajian kita Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2531. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Innaka sesungguhnya engkau wahai Jarir bin Abdillah umrun seseorang qad hassanallah yang sungguh Allah telah membaguskan khalqaka rupamu fa ahsin maka perbaguslah juga khuluqaka akhlak. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, fadilah Jarir. Dia adalah sahabat Nabi yang sangat-sangat ganteng. Dan dalam sejarah Jarir ini diberi julukan Yusufu hadhil ummah. Nabi Yusufnya umat Nabi Muhammad SAW, saking gantengnya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kegantengan yang kita miliki itu semata-mata hasanallah, itu dari Allah. Sehingga tidak pantas kita menyembuhkan diri terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cukup bersyukur kepada Allah, selesai. Sombong tidak pantas. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan ahsin khuluq, bahwa akhlak yang baik itu perlu diusahakan. Kamu sudah cakep, nah sekarang usahakan akhlakmu juga cakep supaya cakepnya zahir sama batin. Dan ini menunjukkan bahwa cakepnya batin lebih penting daripada cakepnya zahir. Kalau cakep zahir Allah nggak perhatikan, Allah nggak melihat sama sekali. Tapi cakepnya batin, hati kita yang bagus, akhlak kita yang baik, inilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memang derajatnya dhaif. 2532 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya engkau wahai Salamah bin Aqwa kalladzi seperti orang yang qala al-awwal, orang dulu mengatakan, Allahumma ya Allah abghini, carikan untuk saya habiban, kekasih, huwa ahabbu ilayya, yang dia lebih saya cintai, min nafsi, daripada diriku sendiri. Hadis ini riwayat Muslim menunjukkan fadilahnya Salamah bin Aqwa, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya Salamah bin Aqwa ini dia tidak punya tameng di dalam perang, punya pedang tapi nggak punya apa? Perisai. Maka oleh Nabi dikasih perisai, nih kamu ke saya kasih perisai supaya aman perangnya. Kemudian setelah itu ketemu Nabi lagi, perisainya sudah nggak ada. Maka Nabi tanya, loh tadi sudah saya kasih perisai kok nggak dipakai? Maka dia mengatakan, tadi saya ketemu paman saya ya Rasulullah, dia nggak punya perisai. Nah, maka perisai yang kau berikan kepada saya kasih dia. Nah, maka Nabi mengatakan, berarti kamu itu seperti orang dulu mengatakan, ya Allah carikanlah kepada saya kekasih yang lebih saya sukai daripada diriku sendiri. Jadi saya mati nggak apa-apa, yang penting kekasih saya nggak mati. Saya mati nggak apa-apa, yang penting paman saya tidak mati. Nah ini sifat ithar namanya, mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Sifat ithar seperti ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka ithar, mendahulukan orang lain atas diri sendiri, padahal mereka juga punya kebutuhan. Dipuji oleh Allah sifat itharnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita memiliki sifat ithar. 2533. Innakum sesungguhnya kalian tud'auna, kalian dipanggil yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, bi asma'ikum, dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama-nama bapak kalian. Fa ahsinu, maka perbaguslah, asma'akum, nama-nama kalian. Hadis dihasankan oleh Suyuti.
menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa disunahkan kita membaguskan nama. Jadi membaguskan nama hukumnya menurut para ulama adalah mustahab sunnah. Bagaimana membaguskan nama? Ya dilihat maknanya bagus. Misalnya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, atau misalnya Muhammad, Ahmad, nama-nama yang maknanya baik. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa besok di hari kiamat kita akan dipanggil dengan menyebut nama kita dan bapak kita. Saya misalnya, nama saya Muhammad Abdullah. Nah, saya akan dipanggil Muhammad Abdullah bin Abu Abdillah. Bapak saya aslinya namanya Muhammad Mulyono, tapi kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Abdillah. Mungkin dipanggilnya Muhammad Abdullah bin Muhammad Mulyono, mungkin. Pokoknya dipanggil sesuai nama dia dan nama bapak. Nah, maka jangan sampai kita mempermalukan diri kita besok di akhirat karena dipanggil di depan orang banyak namanya jelek nih. Wahai ribut bin kacau, nah, kan nggak bagus begitu. Ada orang namanya ribut, nggak tahu bapaknya namanya siapa. 2534. Innakum sesungguhnya kalian tutimun, kalian menyempurnakan sab'ina umat, 70 umat. Antum kalian itu khairuha, yang paling baik dari 70 umat tadi. Wa akramuha, dan yang paling mulia dari 7 umat tadi. Alallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi hasan. Jadi umat manusia jumlah totalnya ada 70 umat. Umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir, umat ke-70. Sehingga sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada 69 umat yang lain. Bani Israel termasuk umat, orang-orang Yunani termasuk umat. Nah, maka ada 70 umat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Antum khairuha. Tetapi ada syaratnya kita menjadi umat terbaik. Syaratnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi syaratnya pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Melakukan amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Melakukan nahi munkar. Wa tu'minuna billah, iman kepada Allah. 3 syarat. Kalau 3 ini tidak dilakukan semuanya, maka tidak disebut khair. Karena itu wajib amar ma'ruf, wajib nahi munkar. Dan nanti akan kita baca hadis yang menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. 535. Innakum sesungguhnya kalian satu tadun, kalian akan diuji fi ahli baiti, dalam masalah ahlul bait saya, keluarga saya, min ba'di, sepeninggal saya. Hadis riwayat Tabarani dihasankan oleh Suyuti. Maksudnya adalah umat Islam ini nanti akan diuji oleh Allah sehingga melakukan keburukan-keburukan yang tidak sepantasnya terhadap ahlul bait Nabi. Maka hadis ini menurut para ulama termasuk mukjizat. Kenapa? Ini belum terjadi, Nabi sudah menyampaikan. Apakah terbukti? Sangat terbukti. Baca sejarah. Hasan bin Ali mati karena diracun. Padahal cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Husain bin Ali mati dipenggal kepalanya. Padahal cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, Nabi yang kita agung-agungkan, cucunya dipenggal kepalanya. Yang penggal bukan orang kafir, umat Islam, tapi umat Islam yang apa? Sesat. Demikian juga Hasan bin Ali, cucu Nabi, mati. Diracun katanya. Yang racun siapa? Bukan orang kafir, umat Islam juga. Maka sesuai sabda Nabi, innakum satutul, kalian akan diuji. Yaitu diuji maksudnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ujian bagi kalian, menjadi bala bagi kalian. Karena membunuh cucu Nabi itu satu ujian berat dalam agama, merusak agama seseorang. 536. Innakum sesungguhnya kalian. Nah, sekarang orang-orang diuji misalnya memenjarakan Habib Rizik, itu termasuk apa? Ujian. Innakum sesungguhnya kalian itu satalqauna, kalian akan mendapati ba'di sepeninggalku asaratan, pilih kasih. Fasbiru, maka sabarlah kalian hatta talqauni, sehingga kalian berjumpa dengan saya ghadan, besok, alal haudi, pada telaga, yaitu telaga Kautsar. Hadis muttafaqun alaih.
sabda Nabi ini disampaikan kepada orang-orang Ansor. Jadi maksudnya, wahai orang-orang Ansor, besok kalau saya sudah mati, nanti orang-orang akan meninggalkan kalian, tidak memberikan kepada kalian hak yang semestinya kalian dapatkan. Malah orang-orang lain yang diberikan yang lebih banyak daripada hak kalian. Apakah ini terbukti? Terbukti. Para khalifah-khalifah yang bukan khulafaur rasyidin yang Pak. Kalau khulafaur rasyidin kan sudah terbukti adilnya mereka. Tapi khalifah-khalifah Bani Umayyah setelahnya, mereka mengambil harta Baitul Mal tapi diberikan kepada keluarga-keluarga mereka. Berarti kan nepotisme ini. Nah, sementara orang-orang Ansor, keturunan sahabat-sahabat Ansor malah ditelantarkan. Karena mereka tidak termasuk orang-orang yang memiliki jabatan kekuasaan pada masa khilafah tersebut. Sehingga itulah yang dimaksud sebagai akhal. Nah, kata Nabi sabar. Sabar maksudnya tidak usah meminta atau memaksa mendapatkan hak kalian. Udah, hak kalian minta sama Allah saja. Kewajiban kalian taat, tapi haknya minta sama Allah. Sabarlah sampai kalian berjumpa kepada saya di Telaga Kautsar. Nanti kalian akan mendapatkan pahala kesabaran kalian dan akan mendapatkan hak yang sudah tertolimi oleh orang-orang tersebut. Telaga Kautsar disebut Kautsar karena sumbernya dari Sungai Kautsar. Di Sungai Kautsar itu di surga paling atas, Firdaus. Kemudian dari surga Firdaus itu mengalir ke surga-surga yang lain sampai keluar surga. Nah, di luar surga ini nama ada Telaga Kautsar. Jadi Telaga Kautsar di luar surga. Sementara Sungai Kautsar di dalam surga paling atas. 537. Innakum sesungguhnya kalian satarawuna kalian akan melihat Rabbakum pemelihara kalian kama sebagaimana tarawuna kalian melihat hadzal qamar bulan ini. Waktu itu bulan purnama. La tudamuna kalian tidak akan tudamun, yaitu tudlamun, tidak akan dikurangi fi ru'yatihi di dalam melihatnya. Jadi melihat bulan purnama kan sempurna kita lihat, tidak ada yang terkurangi. Nah, melihat Allah juga begitu, sempurna melihat Allah, tidak terkurangi. Nah, supaya bisa melihat Allah gimana? Nabi pesan, Pak ini istata'tum kalau kalian bisa al-tughlabu untuk tidak terkalahkan ala salatin qabla tulu'i syamsi terhadap melakukan salat sebelum terbit matahari, maksudnya salat subuh pada waktunya. Wa salatin qabla ghurubiha dan salat sebelum tenggelam matahari, maksudnya salat asar pada waktunya. Faf'alu maka lakukanlah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi supaya kita besok di surga bisa melihat Allah dengan sempurna tanpa terkurangi apapun, dua salat ini dijaga. Salat subuh, salat asar. Menjaganya gimana? Lakukan tepat waktu. Bukan berarti salat yang lain boleh untuk tidak dijaga, bukan. Tapi maksudnya dua salat ini kalau bisa menjaga salat yang lain otomatis bisa terjaga. Kenapa? Karena dua ini adalah biasanya waktu orang pada sibuk dari salat. Subuh sibuk dari salat subuh dengan sebab masih tertidur. Asar sibuk dari salat asar karena masih sibuk dengan dunia masing-masing. Yang jualan masih sibuk dengan jualannya, laris-larisnya jam-jam segitu. Akhirnya salat asarnya jam 5. Nah, itu berarti apa? Tidak menjaga salat asar. Nah, orang-orang yang seperti itu khawatir nanti di akhirat tidak bisa melihat Allah dengan sempurna. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Adapun di dunia diperselisihkan oleh para. Sebagian ulama berpendapat di dunia Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Dalilnya surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu mata-mata tidak bisa melihat Allah, sementara Allah itu melihat semua mata-mata. Adroga itu sebenarnya bukan melihat ya, Bapak menangkap atau menguasai. Allah juga mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, la taroni, kamu tidak akan melihat saya wahai Nabi Musa, yaitu di dunia. Kalau Nabi Musa saja tidak bisa melihat, apalagi orang lain. Berarti semua orang tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Ini pendapat pertama lebih masyhur. Pendapat yang kedua mengatakan Allah bisa dilihat di dunia oleh sebagian nabi-nabi yang dipilih oleh Allah.
Tidak semua nabi bisa melihat, sebagian. Pendapat ini memberikan contoh, siapa contohnya? Nabi yang bisa melihat Allah, Nabi Muhammad SAW. Ketika naik ke langit, Isra Mi'raj, ketemu dengan Allah, melihat Allah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi pendapat mayoritas para ulama mengatakan tidak melihat Allah. Hanya berdialog sama Allah. Mendapatkan wahyu salat 5 waktu. Nah, itu langsung mendengar suara Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj. Sehingga Nabi Muhammad sama dengan Nabi Musa, yaitu kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihat Allah enggak. Hadis berikutnya 2538. Innakum sesungguhnya kalian satahrisun, kalian akan rakus al-imarah terhadap kepemimpinan. Wa innaha, padahal sesungguhnya kepemimpinan itu satakunu nadama, akan menjadi penyesalan, wa hasratan, dan penyesalan yang dahsyat yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah, maka sebaik-baik penyusu, pemberi susu, wa bi'satil fatimah, dan sejelek-jelek penyapih. Di sini tertulis bisatil, salah ya. Bisatil. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini termasuk mukjizat. Karena ketika Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat tidak ragus jadi pemimpin. Nah, sekarang faktanya kan sesuai sabda Nabi. Orang-orang mencalonkan diri pengen jadi pemimpin, pengen jadi presiden, mencalonkan diri ya, jadi pejabat. Nah, itu berarti sesuai sabda Nabi. Kalian akan rakus terhadap itu. Maka Nabi menegur, jangan ragus terhadap kepemimpinan, karena akan menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Kalau di dunia tidak menyesal, karena jadi pemimpin apa? Banyak duitnya, dimuliakan banyak orang, mau mengadakan walimah, didatangkan personel berapa ribu itu. Nah, dimuliakan banyak orang, tapi nanti di akhirat menyesal sebesar-besarnya. Kamu mengadakan walimah besar-besaran, duit dari mana dong? Misalnya begitu. Nah, disuruh mempertanggungjawabkan, dihitung dapatnya dari mana, kemudian digunakan untuk apa, halal atau haram. Semakin banyak duit yang dipakai, semakin apa? Besar pertanggungjawabannya. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, itu seperti ibu yang menyusui dengan baik. Tapi ketika menyapih, maka dia tidak peduli. Anaknya nangis, tidak peduli. Masih butuh susu. Nah, demikian juga kepemimpinan juga begitu. Kepemimpinan itu enaknya ketika menjadi pemimpin. Tapi ketika sudah berhenti, nah, sudah tinggal menanggung dosa-dosanya kalau dia tidak adil di dalam kepemimpinan itu. Dan rata-rata orang ketika menjadi pemimpin tidak adil. Yang adil bisa dihitung jari. 539. Innakum, sesungguhnya kalian qadimuna, kalian akan datang ala ikhwanikum, kepada saudara-saudara kalian. Fa aslihu, maka perbaikilah rihalakum, kendaraan kalian. Wa aslihu, dan perbaikilah libasakum, pakaian kalian. Hatta takunu, sehingga kalian menjadi ka'annakum, seolah-olah kalian sya'atun, tai lalat, finnasi, di tengah-tengah manusia. Maksudnya tampak ya, sebagaimana tai lalat itu kalau di pipi kan tampak sekali. Nah, maka maksudnya sebagaimana tampaknya tai lalat, kalian juga tampak di tengah-tengah manusia itu tampak rapi, tampak paling bagus. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-fuhash, kekejian, wal tahafahush, tidak pula menampak-nampakkan kekejian. Hadis riwayat Ahmad, didhaifkan oleh Al-Albani, tapi disahihkan oleh As-Suyuti. Jadi maksudnya ini Rasulullah pada waktu safar. Kemudian beliau mengatakan, ini kalian sedang safar. Kondisi orang safar kan gitu kan, kotor dan sebagainya, nggak rapi. Nah, maka kata Nabi, ini kita akan pulang ketemu dengan saudara-saudara kita di rumah. Maka sebelum sampai rumah, rapikan dulu. Jadi sebelum sampai ke Madinah itu istirahat di satu tempat, kemudian perbaiki dulu. Nah, nanti masuk kampung itu sudah dalam kondisi apa? Rapi. Sehingga kita berjumpa dengan kerabat kita, dengan saudara kita yang kita tinggal lama selama safar, dalam kondisi yang menyenangkan mereka. 540. Innakum, sesungguhnya kalian musabbihun, kalian akan bertemu pada pagi hari, aduwakum, terhadap musuh kalian. Wal fitru, sementara berbuka, aqwalakum, lebih kuat untuk kalian. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Hadis riwayat Muslim sahih.
Hadis ini bicara tentang puasa Ramadan. Pada waktu itu Rasulullah melakukan perang. Nah, maka Rasulullah katakan kepada sahabatnya, besok kita sudah mulai perang. Kalau sekarang belum, maka puasa silakan. Tapi besok itu sudah mulai perang. Sehingga kita perlu kekuatan. Kalau kita perang dalam kondisi kelaparan, tenaganya sedikit, maka bisa menyebabkan kalah. Maka besok buka. Sehingga berbukanya ini bukan karena safarnya, tapi karena apa? Karena perangnya. Maka diambil pelajaran oleh para ulama. Kalau ada perang, meskipun kita di kampung kita, boleh kita buka puasa pada bulan Ramadan. Kalau diperlukan. Jadi ada penyerangan ke kota Solo. Kemudian umat Islam Solo apa? Perang. Melawan orang-orang kafir, misalnya. Oke. Ini bukan menghadap, tapi misalnya. Nah, pas penyerangannya di siang bolong bulan Ramadan. Gimana kita minum es teh juga boleh nggak? Nah, karena kita perlu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan. Kalau kehausan nanti malah apa? Gak punya tenaga. Silakan minum es teh, makan sate supaya tenaganya kuat. Meskipun apa? Tidak sedang safar. Karena di sini aftiru berbukanya bukan sebab safar, tapi sebab adu wakum, sebab menghadapi musuh. 541. Innakum sesungguhnya kalian lan tudriku, kalian tidak akan mencapai hadal amro, urusan ini, maksudnya agama ini, bil mughalabah, dengan cara memaksa-maksakan diri, yaitu dengan amal-amal yang memberatkan kita. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini ada sebab urutnya. Rasulullah malam-malam bersama seorang sahabat Nabi yang bernama ini Ibnul Adra. Kemudian melewati seorang pemuda membaca Quran keras-keras pada malam hari. Jadi tampaknya dia orang yang semangat ibadah sampai baca Quran keras-keras. Nah, maka Nabi berkomentar, kalian tidak akan bisa mencapai agama ini dengan sempurna dengan cara seperti ini. Waktunya tidur ya tidur, waktunya tahajud tahajud. Ini orang terlalu semangat. Waktunya tidur malah tahajud. Akhirnya nanti subuh malah tidak bisa datang ke masjid karena terlalu banyak tahajudnya, begadangnya. Seperti ini tidak benar. Jadi waktu tidur ya tidur, waktu tahajud ya tahajud, sehingga kita bisa mencapai agama Islam ini dengan sempurna. 52. Innakum sesungguhnya kalian fi zamanin pada satu masa mantaraka minkum, siapapun yang meninggalkan dari kalian usyura sepersepuluh ma umira bihi, apa yang dia diperintahkannya, halaka, maka dia binasa. Tsumma ya'ti zaman, kemudian akan datang satu masa, man amila minhum, orang yang beramal dari mereka bil usyri, dengan sepersepuluh ma umira bihi, apa yang dia diperintah dengannya, naja, dia akan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi dhaif. Kata-kata ma umira bihi, sesuatu yang kalian diperintah dengannya, ini ditafsiri oleh para ulama, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi maksudnya gini, wahai sahabat-sahabatku, kalian sekarang ini diperintahkan oleh Allah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau perintah amar ma'ruf nahi munkar ini kalian tinggalkan sepersepuluhnya saja. Sepersepuluh yang ditinggalkan, berarti mayoritasnya masih dilakukan. Kalian binasa. Kenapa? Karena kalian sekarang ini kuat, sehingga melakukan amar ma'ruf itu punya tenaga, punya kekuatan. Tapi nanti akan datang suatu masa di mana umat Islam itu minoritas sekali, nggak punya kekuatan sama sekali. Nah, ketika umat Islam minoritas, maka mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar hanya sepersepuluh, yang lainnya ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar yang lainnya ditinggalkan, hanya melakukan sedikit, malah dia selamat. Kok bisa gitu? Karena memang tidak punya kekuatan. Allah mengatakan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mampu sepersepuluh, lakukan sepersepuluh. Nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, kalau kita punya kekuatan, manusia punya kekuatan, jangan sekali-kali meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kampung misalnya, banyak umat Islamnya, kemudian ada warga kampung mabuk-mabuk pinggir jalan, jangan diam. Apalagi Pak RT-nya Muslim, seorang jamaah masjid, nah, jangan diam. Kalau diam, halaka, binasa. Kenapa? Punya kekuatan, itu umat Islamnya banyak. 543. Innakum sesungguhnya kalian la tarji'un, tidak akan kembali ilallah kepada Allah Ta'ala bisyai'in, dengan sesuatu afdala, yang lebih utama, mimma kharaja minhu, dari sesuatu yang keluar dari Allah, yakni Al-Quran, maksudnya Al-Quran.
Hadis dihasankan Suyuti. Maksudnya, termasuk amalan terbaik yang kita bawa pulang untuk berjumpa dengan Allah adalah apa? Membaca Quran. Dan para ulama sudah sepakat, zikir paling utama baca Quran. Dan kesepakatan ini tidak salah, tidak mungkin para ulama sepakat salah itu tidak mungkin. Nah, kesepakatan ulama ini bahwa membaca Al-Quran adalah zikir paling utama itu sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan alifun harfun, membaca alif itu berarti apa? Membaca satu huruf berarti asrun, berarti mendapatkan 10 pahala. Walamun harfun, membaca lam berarti membaca satu huruf berarti 10 pahala lagi. Mimun harfun, di satu huruf mendapatkan 10 pahala. Alif lam mim 10, 3 huruf berarti 30 pahala. Jadi yang membaca surat Al-Fatihah itu sudah berapa pahala kita dapatkan? Banyak sekali yang terhitung. Karena itu marilah kita rutin membaca Quran setiap hari. Kalau dalam satu hari kita belum membaca wirid Quran, kita hendaklah dijadikan utang. Utang saya harus lunasi besok. Jadi harus ada wirid membaca Quran. Nah, Rasulullah juga punya wirid membaca Quran. Pernah beliau kedatangan tamu, biasanya pada Isya itu beliau datang kepada mereka, karena ini tamu dari jauh, bermalam di Madinah beberapa malam, beberapa hari. Maka setiap pada Isya itu Nabi beramah tamah dengan tamunya. Nah, suatu saat pada Isya Nabi nggak nongol-nongol. Setelah itu baru Nabi datang. Maka mereka tanya, ya Rasulullah, tumben terlambat. Maka beliau mengatakan, saya punya hizib baca Quran, belum selesai. Maka saya selesaikan dulu sebelum berjumpa dengan kalian. Nah, kalau sudah berjumpa dengan tamu, sudah habis waktu, nggak ada lagi. Nah, maka ini dalil apa? Membuat bahwa kewajiban kita setiap hari, rutinitas kita setiap hari, salah satunya baca Quran. 544. Innakum, sesungguhnya kalian al-yawma, pada hari ini, ala dinin, di atas satu agama. Maksudnya agamanya yang kuat. Wa ini, dan sesungguhnya aku mukafirun, aku akan membanggakan banyaknya kalian. Bikum. Fala tamsu, maka janganlah kalian berjalan ba'di, sepeninggalku, faqara, mundur ke belakang, yaitu menjadi murtad. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Suyuti. Maksudnya Nabi adalah agama kalian sekarang ini kuat. Nah, jangan mundur kemudian malah meninggalkan agama yang kuat ini. Pertanyaan, apakah para sahabat akhirnya kemudian menjadi murtad? Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat tidak murtad. Adapun peperangan terjadi antara Muawiyah dengan Ali itu bukan satu kemurtadan, bukan. Peperangan antara Aisyah dengan Ali itu bukan satu kemurtadan, tetapi hanya apa? Khata'ul ijtihadi, salah ijtihad. Muawiyah salah ijtihad, akhirnya terjadi perang dengan Sayyidina Ali. Sama-sama sahabat Nabi perang. Perangnya kenapa? Salah ijtihad. Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita, kaum muslimin, istri Nabi, salah ijtihad. Sehingga terjadi perang dengan Ali. Perang Siffin sama perang Jamal. Yang belum pernah tahu sejarahnya, dicari di YouTube banyak. Perang Siffin, perang Jamal. Perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Itu semuanya bukan kemurtadan. Kemurtadan adalah kalau melakukan perang sesama muslim dengan meyakini bahwasanya perbuatan ini halal. Perang sesama muslim itu halal. Quran yang melarang itu nggak laku lagi Quran. Sudah nggak sesuai masa kita. Masa kita harus perang sama muslim untuk untuk menampakkan kebenaran kita masing-masing. Nah, itu kafir murtad kayak gitu. Tetapi kalau Sayyidatuna Aisyah dengan Ali dan Muawiyah tadi perangnya hanya semata-mata salah ijtihad, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita harus sunnah. Orang-orang Syiah sesat, mereka meyakini hal yang lain. 545. Innakum, sesungguhnya kalian la tasa'un nas, kalian tidak akan mencakup seluruh manusia bi'amwalikum, dengan harta kalian. Walakin akan tapi liyasa'un, hendaklah mencakup mereka minkum, dari kalian, bastul wajhi, wajah yang terhampar atau yang ceria, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik.
Hadis riwayat Hakim dihasankan oleh Suyuti. Jadi maksudnya, kalau kita mau bagi-bagi harta kita kepada semua manusia, nggak mungkin cukup. Manusia jumlahnya berapa? Harta kamu berapa? Oh, saya punya 1 triliun, nggak cukup untuk seluruh manusia. Nah, karena itu hendaklah kita memberikan kepada seluruh manusia akhlak yang baik dan wajah yang ceria, sehingga wajah kita tidak bermuka masam pada siapapun manusia. Wajah kita tetap baik kepada siapapun manusia. Akhlak kita tetap baik kepada siapapun manusia. Kalau itu bisa. Karena dimanapun kita mempunyai akhlak yang baik, dimanapun kita berada, berarti akan mendapatkan akhlak baik kita semua orang yang bertemu dengan kita. 546. Innakum sesungguhnya kalian lantarau tidak akan melihat Rabbakum pemelihara kalian azza wa jalla hatta tentu sampai kalian mati. Hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh As-Suyuti. Dan hadis ini sudah kita bahas tadi bahwa selama kita masih hidup di dunia tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum melihat Allah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apakah Anda pernah melihat Allah? Ini pertanyaan bisa jadi gara-gara ada isu. Isunya apa? Nabi Muhammad sudah melihat Allah. Padahal dalam Quran disebutkan lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat Allah. Allah bilang kepada Nabi Musa. Nah, maka Nabi ketika ditanya, Nabi menjawab, nurun, hanya ada sinar. Ana arah, bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Di mata Nabi sudah tersilau oleh sinar, sehingga tidak terlihat Allahnya. Mata Nabi sudah tersinar dengan apa? Sinarnya Allah. Sudah tersilaukan dengan sinarnya Allah, sehingga nggak bisa melihat Allah. Panjenengan bayangkan di gelap gulita ada orang pakai motor, sinarnya terang benderang. Nah, panjenengan di depan dia. Tersilaukan mata kita oleh lampu motor tadi. Apakah bisa melihat orang yang naik motor? Nggak bisa. Karena sudah tersilaukan oleh apa? Motor itu. Sehingga tidak bisa melihat orang yang mengendarainya. Itu baru lampu motor. Bagaimana dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala? Tapi ada juga yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan terus bagaimana dengan hadis ini? Ya, hadis ini nanti ditakwil. Nah, saya lupa takwilannya yang menunjukkan bahwa Allah bisa terlihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ini dibaca ini misalnya ya? Ini orang sungguh aku sudah melihat Allah atau bagaimana? Saya lupa takwilannya. Baik, kita lanjut. 4547. Innama sesungguhnya dia adalah al-aswadu, budak hitam itu, libatnihi, untuk perutnya saja, wa farjihi, dan kemaluannya saja. Hadis ini riwayat Nuqaili, derajatnya palsu. Maksudnya adalah ketika ada budak hitam, baik laki-laki maupun perempuan, maka Nabi berkomentar, budak hitam kayak gini, ini cuma mikirnya dua, perut sama farji. Maksudnya gimana? Kalau dia lapar, dia akan mencuri untuk mengenyangkan perutnya. Kalau dia kenyang, dia akan berzina. Karena orang yang kenyang sudah tidak perlu apa-apa lagi, maka dia ingin untuk apa? Meluapkan nafsunya, maka zina. Tapi ini tidak benar hadis ini palsu. Apakah betul semua budak hitam seperti itu? Enggak. Bilal bin Rabah, apakah seperti itu? Dia budak hitam, tapi enggak seperti itu. Maka intinya sebenarnya bukan warna kulit. Intinya adalah takwa atau tidak. Kalau takwa, maka meskipun hitam, yang dipikirkan bukan perut dan farji. Meskipun putih, kalau nggak punya takwa, maka yang dipikirkan pasti apa? Perut dan farji. Sehingga sama sekali Allah tidak menilai seseorang dari warna kulitnya. Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian.
Seandainya hadis ini sahih, seandainya itu bisa juga ditakwil. Takwilannya bagaimana? Mayoritas atau rata-rata budak hitam seperti itu. Tapi tidak semua ya. Buktinya Bilal budak hitam tapi orangnya sangat baik, sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 548. Innamal a'mal, sesungguhnya tiada lain amal-amal itu kalmi'ah, seperti wadah. Maksudnya gimana? Idza taba asfal, kalau bagus bagian bawahnya, taba a'lah, bagus juga bagian atasnya. Wa idza fasada asfaluh, kalau rusak bagian bawahnya, fasada a'lah, rusak juga bagian atasnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya gelas, kemudian diisi air. Kalau kita lihat air bagian atasnya itu jernih, maka pasti bawahnya juga jernih. Kalau bawahnya kotor, maka nanti kotornya pun juga akan merembet ke atas. Ini gelas sudah ada tinta di bawahnya. Setelah itu dikasih air putih. Apakah yang kotor hanya bawah? Enggak. Semuanya kotor sampai ke atas. Nah, demikian juga amal manusia. Amal kalau zahirnya kelihatan bagus, nah dalam-dalamnya bagus itu. Jadi orang itu apa? Kalau sarirohnya bagus, sariroh maksudnya apa? Amalan-amalan rahasianya, hatinya, ya. Kemudian amal-amalnya ketika dia di rumah tidak dilihat orang bagus, nah, maka nanti akan muncul di hadapan manusia juga dengan amal-amal bagus. Tapi belum tentu orang yang zahirnya bagus berarti batinnya bagus, belum tentu. Karena orang-orang munafik itu kalau ketemu manusia menampakkan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika sudah sembunyi, sudah sendiri, dia baru tampak bobroknya. Karena itu mari kita perhatikan sarirah kita, amal rahasia kita, batin kita. Hati kalau dibersihkan, diperbagus, maka nanti akan muncul pada amal zahir. Mulutnya ngomong bagus, tangannya berbuat bagus. Sehingga orang yang suka ngomong kotor, misuh, dan sebagainya itu pasti sarirahnya jelek. Kalau sarirahnya bagus, tidak akan muncul dalam bentuk yang buruk-buruk seperti ini. Itu maksud hadis ini. Maka ringkasnya hadis ini menyuruh kita untuk memperbaiki hati atau batin atau sarirah. Kalau hatinya bagus, maka zahirnya juga akan ikut bagus. 549. Innamal imam, tiada lain pemimpin itu jumnatun, seperti perisai. Yuqatalu bihi, dilakukan peperangan dengan perang tadi, dengan imam tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bahwa seorang pemimpin, khalifah atau amirul mukminin, maka hendaklah dia memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Seperti tameng. Tameng kan memberikan perlindungan kepada orang yang memakainya. Nah, maka pemimpin juga seperti itu. Tidak sepantasnya seorang pemimpin khalifah membiarkan rakyatnya terlantar. Dia harus menamengi rakyatnya. Diserang oleh apa? Oleh musuh, nah, dia menamengi mereka. Jangan sampai rakyatnya mati oleh musuh. Diserang apalagi kemiskinan, kelaparan, nah ditamengi rakyatnya. Maka contoh imam yang seperti ini adalah Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan semua khulafaur rasyidin seperti ini. Tapi cerita-cerita di dalam sejarahnya Sayyidina Umar sangat tampak. Sayyidina Umar pernah naik mimbar kemudian mengatakan, "Hai para rakyat, saya akan menyampaikan satu perintah, maka dengarkanlah, taatilah." Maka ada satu orang berdiri kemudian mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, la sam'a wala ta'at." Gak perlu taat kepada Anda, tidak perlu mendengar suara Anda. Kenapa? Anda kasih rakyat baju satu-satu, sementara Anda pakai dua baju. Ini berarti nggak adil. Ya presiden mestinya tetap ngambil satu saja dari Baitul Mal. Baitul Mal bukan milik kamu. Maka Sayyidina Umar tidak marah. Beliau panggil anaknya, "Wahai anak saya, Ibnu Umar, kamu jelaskan kepada orang ini, kenapa saya pakai dua baju?" Nah, maka anaknya Ibnu Umar menjelaskan, "Bapak saya badannya gede, ya. Saya tidak orang yang terkenal tinggi. Kalau naik kuda saja, ini naik kuda, nah ini kakinya itu melengsar ke tanah, saking tingginya. Nah, bapak saya itu badannya tinggi. Dia ngambil jatah baju cuma satu, seperti kalian juga. Sehingga nggak cukup untuk menutupi tubuhnya.
Saya sebagai anaknya nggak tega. Ini bagian saya kasih bapak saya. Jadi dua itu bukan dia ngambil dua, dia ngambil satu plus milik saya kasihkan. Maka orang itu kemudian mengatakan al-an sam'u wa ta'ah. Kalau begitu sekarang kami mendengarkan dan mentaati. Apapun Anda perintahkan kami taati. Nah itulah imam yang sesungguhnya. Junnatun yuqatalu bih. Menjadi tameng untuk apa? Rakyatnya. Rakyatnya akan terserang oleh kemiskinan, kelaparan. Nah, dia yang pertama kali mencegahnya di depan. Diserang oleh musuh, dia mencegah di depan. Semestinya begitu pemimpin atau presiden. Nah, mungkin hadis ini nggak pernah dibaca oleh para presiden sehingga tidak diamalkan. 550 terakhir ini. Innama sesungguhnya tiada lain al-amalu, angan-angan adalah rahmatun min Allah, rahmat bagi Allah di umati, bagi umat saya. Laulal amal, seandainya tidak ada angan-angan, ma ardha'at, tidaklah menyusui ummun seorang ibu waladan kepada anaknya. Wala gharasa, dan tidaklah menanam gharisun seorang penanam syajaran akan satu pohon. Hadis riwayat Khatib, derajatnya palsu. Jadi salah satu cara Allah membuat alam semesta ini berjalan terus adalah Allah kasih pada manusia sifat atau angan-angan. Sehingga dengan sebab adanya angan-angan pada manusia, maka dia rajin semangat bekerja. Bangun tidur, kemudian menyiapkan sayuran yang akan dijual nanti pagi. Padahal kan dia nggak ngerti kapan matinya. Bisa jadi matinya jam 9. Masih aja sibuk untuk apa? Menyiapkan dagangannya. Nah ini angan-angan seperti ini adalah keuntungan bagi manusia. Andai kan semua manusia ingat mati terus-menerus, sehingga tidak ada yang punya angan-angan, maka dunia ini akan hancur cepat ya. Gak ada yang jualan tempe, gak ada yang jualan gorengan, gak ada yang jualan nasi goreng, gak ada yang jualan es teh. Kenapa? Semuanya sibuk ibadah masing-masing mempersiapkan kematian diri sendiri. Nah, maka justru adanya angan-angan diciptakan oleh Allah pada manusia, ini fungsinya adalah untuk apa? Keberlangsungan kehidupan di atas muka bumi. Tapi angan-angan yang tercela adalah angan-angan yang terlalu panjang sehingga melampaui batas. Sehingga gara-gara angan yang terlalu panjang, maka kewajiban kepada Allah ditinggalkan. Angan-angan untuk mengumpulkan duit, akhirnya apa? Sholat 5 waktu tidak pernah tepat waktu gara-gara sibuk cari duit. Nah, itu yang nggak boleh. Angan-angan yang biasa yang tidak melanggar kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah, bahkan itu ada manfaatnya untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sudah 20 hadis. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.